Perkenalkan, nama saya Anissa Iskiananda dengan NIM J310230022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil project citizen saya berupa poster, yaitu yang mengangkat masalah tentang diskriminasi dalam pelayanan publik. Nah, tentang masalah ini berkaitan dengan nilai Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil dan setara, serta tidak dibeda-bedakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan publik. Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila ini adalah persamaan hak dan kewajiban, menghormati martabat manusia, tidak melakukan diskriminasi, mengutamakan keadilan bagi seluruh rakyat, dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara merata. Nah, pelayanan publik sendiri itu adalah segala bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah atau instansi kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-haknya warga negara. Contohnya ada pelayanan administrasi, pembuatan tanda pengenal, kartu dan akta kelahiran. Lalu ada pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Nah, pelayanan ini seharusnya diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan latar belakang apapun. Namun ternyata kenyataannya sampai sekarang masih terdapat perbedaan yang diberikan oleh pelayan publik kepada masyarakatnya. Nah, diskriminasi sendiri adalah perlakuan yang berbeda terhadap seseorang atau kelompok tertentu yang menyebabkan ketidakadilan. Dalam pelayanan publik, diskriminasi dapat terjadi ketika seseorang mendapat pelayanan lebih buruk hanya karena identitas atau kondisi tertentu. Jadi ininya itu ada perbedaan perlakuan dan hak-hak warga negara. Contohnya, pelayanan lebih cepat diberikan kepada orang yang memiliki jabatan atau relasi. Lalu ada perbedaan perlakuan berdasarkan suku, agama, ras, atau gender gitu. Contohnya diskriminasi yaitu ada diskriminasi SARA, diskriminasi disabilitas, diskriminasi gender, dan diskriminasi status ekonomi sosial. Kita bahas satu-satu. Diskriminasi SARA itu membedakan pelayanan berdasarkan suku, agama, ras, dan atau golongan tertentu. Lalu diskriminasi disabilitas tidak menyediakan akses yang layak bagi penyandang disabilitas, sehingga misalnya tidak diberikan akses kursi roda. Nah, itu bagi penyandang disabilitas itu akan menyulitkannya untuk mengurus urusannya ke kantor tersebut. Itu bisa termasuk diskriminasi disabilitas. Lalu ada diskriminasi gender, memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin. Misalnya pelayannya perempuan, jadi hanya ingin melayani yang perempuan, jadi kepada yang pria dia lambat mengurusnya begitu. Terus ada diskriminasi status sosial dan ekonomi, membedakan pelayanan karena pekerjaan, penampilan, atau kondisi ekonomi. Lalu satu lagi ada diskriminasi administratif, yaitu mempersulit masyarakat dengan alasan yang tidak sesuai aturan. Misalnya mengulur-ngulur waktu, misal harusnya bisa jadi 3 hari tetapi dikatakan oleh pelayan publik itu jadinya seminggu atau sampai berapa bulan kemudian. Lalu kenapa sih diskriminasi ini bertentangan dengan Pancasila, khususnya dengan sila yang kelima, yaitu menghilangkan prinsip keadilan sosial. Karena kita tahu diskriminasi itu adalah mengistimewakan atau mengesampingkan suatu kelompok atau seseorang gitu.
Lalu ada melanggar hak asasi manusia karena setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan. Lalu merusak persatuan bangsa karena akan menimbulkan kesenjangan dan konflik sosial. Dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat menjadi tidak percaya terhadap pemerintah dan pelayanan publik karena mungkin kinerjanya itu tadi suka mendiskriminasi. Dampaknya itu ada masyarakat merasa tidak dihargai, sulit memperoleh hak-haknya dan menurunkan kepuasan masyarakat. Lalu ada lagi dampaknya untuk negara itu akan menghambat pembangunan yang berkeadilan. Hal itu semua tadi diperkuat dengan dasar hukum yang ada di Indonesia. Pertama, ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Lalu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan wajib memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif. Itu yang terutama. Lalu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yaitu menjamin hak akses yang setara bagi penyandang disabilitas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk disabilitas mungkin dapat disediakan jalur khusus seperti itu atau pelayanan khusus. Yang dapat kita lakukan adalah tentunya oleh pemerintah meningkatkan pengawasan pelayanan publik, lalu menyediakan fasilitas ramah disabilitas dan menerapkan sistem pelayanan yang transparan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat dapat menghormati perbedaan, tidak membeda-bedakan orang lain, mendukung pelayanan publik yang inklusif, dan tentunya melaporkan jika ada tindakan yang diskriminatif. Dengan menghargai perbedaan, lalu kita menjunjung tinggi nilai Pancasila, menolak segala bentuk diskriminasi, dan mewujudkan pelayanan publik yang adil bagi semua, kita dapat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang adil, cepat, dan bermartabat. Diskriminasi ini dalam pelayanan publik merupakan masalah yang harus diselesaikan karena sangat bertentangan dengan nilai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat, pelayanan publik yang adil dan setara tanpa diskriminasi dapat terwujud. Keadilan bukan hanya hak sebagian orang, tetapi hak seluruh rakyat Indonesia. Adil itu nyata dan setara. Mari kita mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan beradab bersama-sama berdasarkan Pancasila. Jika Anda melihat atau mengalami diskriminasi, segera laporkan, karena kita semua berhak mendapatkan pelayanan yang adil dan bermartabat. Berikut ada pengaduan layanan dari Span Lapor dan Ombudsman Republik Indonesia. Bisa juga di scan barcode. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya.